bersama tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Kali ini, kita akan mempelajari konsep-konsep penting tentang perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta peran kita sebagai warga negara dalam menjaga alam. Tahukah kalian apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di bumi. Perubahan ini dapat terjadi secara alami, tetapi aktivitas manusia juga memberikan kontribusi yang besar. Perubahan iklim terjadi karena adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadinya konsentrasi gas rumah kaca, yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan lainnya. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan deforestasi atau penggundulan hutan. Perubahan iklim mempunyai banyak dampak negatif, seperti mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut sehingga daerah pantai habis, dan cuaca ekstrim. Hal ini dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering dan parah. Dampak perubahan iklim juga bisa menyebabkan gangguan pertanian, banyak wabah penyakit sehingga kesehatan terganggu, dan banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan angin, menanam lebih banyak pohon, dan mengelola sampah dengan baik adalah beberapa contohnya. Berdaya alam. Kita semua harus peduli dengan kelestarian lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka sumber daya di alam yang sering kita butuhkan bisa hilang. Nah, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang kita ambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Terdapat dua jenis sumber daya alam, yaitu dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang hampir tidak pernah habis persediaannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tanah, air, energi surya, dan angin. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Tapi, sumber daya alam ini harus dikelola dengan bijak. Jika kita mengambilnya secara berlebihan, bisa menyebabkan kerusakan pada alam dan bahkan kekurangan sumber daya di masa depan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Dengan tebang pilih dan reboisasi, kemudian remediasi atau memulihkan tanah bekas pertambangan agar bisa dimanfaatkan kembali. Agar kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam, maka kita bisa menggunakan air sesuai kebutuhan, mematikan listrik saat siang hari, mematikan perangkat elektronik, dan mengelola sampah untuk mencegah terjadinya pencemaran. Peran warga negara dalam menjaga lingkungan. Kenapa sih kita perlu menjaga lingkungan? Kita perlu menjaga lingkungan karena lingkungan yang bersih penting untuk kesehatan dan memberi kehidupan yang baik bagi kita semua. Dan itu adalah hak setiap orang dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman. Lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan berbagai bencana dan penyakit. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Dengan mengganti kantong plastik dengan kantong kain saat berbelanja, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menaiki kendaraan umum, berjalan kaki dan menggunakan sepeda agar mengurangi polusi udara,
membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di jalan dan di sungai. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, mengubah gaya hidup dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah. Contohnya dengan membeli kemasan isi ulang sabun daripada harus membeli kemasan botol setiap kali habis. Reuse merupakan menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Contohnya menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan sebagai tempat pensil. Recycle yaitu mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Contohnya, sampah sisa makanan bisa dijadikan pupuk kompos. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan. Terlihat sederhana tetapi memiliki dampak yang besar bagi kesehatan lingkungan. Yuk lakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut agar lingkungan menjadi terawat dan terjaga kebersihannya. Setelah selesai menonton video ini, buatlah sebuah laporan sederhana terkait kondisi lingkungan di sekitar rumahmu.